Tip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semua dari kelas 10, baik 10A, B, C, D, E, dan F. Marilah pembelajaran pada hari ini kita mulai dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan pelafalan basmalah tadi Allah Subhanahu wa taala memperlancarkan kita semuanya dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini, pertemuan kedua di semester kedua ya, pada tanggal 15 Januari 2021. Hari ini kita akan belajar tentang qawaid atau kaidah di dalam bahasa Arab. Ya, kaidah di dalam bahasa Arab, atau kalau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan grammar ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tatanan bahasa gitu ya. Adapun kalau bagi kalian yang sudah memiliki buku paket, silahkan selain memperhatikan materi yang sudah saya share, juga kalian bisa buka halaman 92. Angkanya seperti ini, 92. Baik, materi hari ini adalah tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Nanti akan kita pelajari. Adapun sebelumnya kita lihat dulu peta konsep yang ada di atas ini. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, bukan mubtada. Maksudnya gini, mubtada dan khobar itu menjadi satu, ya. Akan tetapi itu nanti akan berbeda bentuknya, gitu ya. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Maka pengertiannya adalah jumlah ismiyah atau yang sering disebut dengan kalimat nomina adalah kalimat dalam bahasa Arab yang subjeknya ya, yang subjeknya atau pelakunya atau yang diterangkan itu dimulai dengan isim, dimulai dengan isim. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Baik, itulah jumlah ismiyah. Saya ulangi sekali lagi. Jumlah ismiyah itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebut atau sering disebut dengan kalimat nomina, yaitu adalah ketika kalimat yang subjeknya atau pelakunya itu dimulai dengan isim, pelakunya itu adalah kata benda. Kata benda itu apa saja? Ya, benda-benda apa saja, termasuk nama orang, nama kota, itu juga kata benda. Itulah jumlah ismiyah. Adapun pola bentuknya, jumlah ismiyah di dalam bahasa Arab ya, jumlah ismiyah ya, pasti di dalam bahasa Arab menggunakan pola mubtada sebagai subjek, mubtada sebagai pelaku, dan khobar sebagai predikat. Khobar sebagai predikat dengan susunan diterangkan dan menerangkan. Cara memahaminya mudah saja. Mubtada adalah satu kata benda yang mana jika kita sebutkan sendiri masih menimbulkan pertanyaan. Saya ulangi. Mubtada adalah sebuah kata benda yang mana ketika kita sebutkan sendirian ya, misalkan Muhammadun, masih menimbulkan pertanyaan, kenapa Muhammad? Nah, maka diperlukan khobar. Khobar itu ya udahlah, disamakan dengan dalam bahasa Indonesia kabar ya. Kabar itu dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab yaitu khobar ya. Khobar adalah yang mengabari atau yang menerangkan. Maka ketika ada satu kata benda Muhammad tadi, masih ada pertanyaan, ngopo Muhammad, kenapa Muhammad? Baru datanglah khobar, zahaba ilal masjid, Muhammad zahaba ilal masjid, telah pergi ke masjid. Nah, maka ini sudah menjadi satu susunan jumlah ismiyah. Contohnya lagi, al-ustadzu, seorang guru misalkan, al-ustadzu. Kalau disebutkan al-ustadzu saja masih ada tanda tanya, kenapa? Ustadz itu kenapa gitu loh. Maka harus ada kabarnya, harus ada beritanya. Kenapa ustadz itu? Misalkan al-ustadzu yudarrisu fil fasli. Guru itu yudarrisu adalah mengajar, fil fasli di dalam kelas. Itu makanya dinamakan pola diterangkan dan menerangkan ya.
Mubtada sebagai yang diterangkan dan khobar sebagai yang menerangkan apa yang sedang dilakukan oleh mubtada. Gambarannya seperti itu, ya. Pembahasan mudahnya seperti itu. Tapi kalau bagi kalian yang belum paham, silahkan nanti japri saya atau tulis di kolom komentar. Silahkan tanyakan, Pak, cara lebih mudah lagi untuk memahami gimana. Nanti kita adakan diskusi di sana. Baik. Kemudian bentuk mubtada, ya. Bentuk-bentuk mubtada adalah isim makrifat. Apa saja isim makrifat? Jadi isim itu terbagi dua. Ada isim makrifat dan juga isim nakirah. Isim makrifat itu adalah isim yang sudah jelas, misalkan nama orang, nama kota, sudah jelas. Ketika disebutkan kita sudah tahu, oh yang itu, oh yang itu isim makrifat. Ada juga ciri-ciri isim makrifat adalah diawali dengan al, diawali dengan ini, diawali dengan alif lam. Nih saya zoom, diawali dengan alif lam. Maka di sini al jawu, ini kan harusnya cuma jawun gitu aja, tapi dia supaya menjadi isim makrifat ditambah alif lam jadi al jawu. Ini juga harusnya intiqalun, tapi dikasih alif lam supaya menjadi makrifat jadi al intiqal, ya. Yaitu isim makrifat adalah nama orang, nama kota, atau isim yang diawali dengan alif lam, atau isim-isim yang sudah jelas lainnya. Adapun yang kedua adalah isim nakirah. Nakirah nanti pembahasan kita sendiri. Seperti itu. Baik, itu bentuk mubtada. Bentuk mubtada harus isim makrifat. Maka tadi saya mencontohkan ada Muhammadun, nama orang. Nama orang masuk dalam isim makrifat. Ya, mau nama orangnya itu dalam bahasa Arab seperti Muhammadun dan lain sebagainya, mau itu Paijo. Paijo kalau dinamakan di dalam bahasa Arab tetap dia masuk ke dalam isim makrifat seperti itu. Itu bentuk mubtada, hanya ada satu bentuk. Gitu ya, isim makrifat. Meskipun di dalamnya ada nama orang, nama kota, ya, nama orang, nama kota itu di bawah isim makrifat, masuk dalam isim makrifat. Baik, selanjutnya khobar. Khobar memiliki 3 bentuk, anak-anak. Ada yang berbentuk isim, satu kata saja, ya. Tadi kan isim sudah kita jelaskan kata benda. Khobar bisa dalam berbentuk isim atau satu kata saja. Bisa juga berbentuk dengan syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Nanti kita bahas. Ada juga yang berbentuk jumlah atau kalimat. Baik, kita bahas satu persatu. Khobar pada bentuk yang pertama yaitu bentuk isim. Khobar atau predikat berbentuk isim, berbentuk kata benda. Kita lihat. Ada al-jawu, ada baridun. Al-jawu ini memenuhi aspek syarat untuk menjadi mubtada. Apa syaratnya? Ada alif lam. Syarat pertama. Yang syarat kedua adalah berbentuk kata benda. Nah, ini kata benda, cuaca kata benda. Kemudian khobarnya itu dalam bentuk isim. Nah, ini isim. Baridun ini isim. Artinya adalah dingin. Maka al-jawu karena dia berbentuk makrifat, maka dia kedudukannya sebagai mubtada. Adapun isim yang dihadirkan atau isim yang didatangkan untuk menggandeng, untuk menjelaskan mubtada itu harus nakirah. Harus isim yang tidak ada alif lamnya. Nah, ini kan tanpa alif lam. Jadi al-jawu baridun itu sudah menjadi satu jumlah ismiyah, satu kalimat ismiyah di dalam bahasa Arab. Al-jawu baridun artinya cuaca, baridun artinya dingin. Kedudukannya al-jawu sebagai mubtada, baridun sebagai khobar. Maka arti keseluruhan adalah cuaca yang dingin atau cuacanya dingin. Itu adalah khobar dalam bentuk kata benda. Kemudian khobar dalam bentuk syibhul jumlah atau menyerupai jumlah. Jumlah itu kalimat ya maksudnya. Penggunaan khobar dalam bentuk ini biasanya menggunakan huruf jar atau kata yang menunjukkan tempat. Apa itu huruf jar? Itu seperti sudah dibahas, ya. Atau menunjukkan kata tempat. Misalkan al-intiqalu minasyita'i ila shayfi. Ini kan ada huruf jar, ini juga ada huruf jar atau salah satu. Ya. Misalkan al-ustadzu fil fasli. Nah, al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu mubtada, fil fasli khobar. Sama, ini juga al-intiqalu mubtada artinya perpindahan, minasyita'i ila shayfi itu artinya khobar. Sama seperti at-tilmidzu yang artinya murid. Kenapa muridnya? Fil fasli di dalam kelas. Misalkan juga al-imamu
Kenapa imamnya? Kenapa imam sholat itu fil masjid atau ilal masjid, ke masjid? Itu adalah mubtada khobar dengan bentuk khobar syibhul jumlah. Kemudian khobar dalam bentuk jumlah atau dalam bentuk kalimat sempurna. Contohnya yang sudah saya contohkan di awal tadi. Muhammadun zahaba ilal madrasah. Muhammad sebagai nama orang, sebagai isim makrifat, dia berkedudukan sebagai mubtada. Ya, sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Nah, mubtada adalah kata isim makrifat di awal kalimat, gitu ya. Muhammadun zahaba ilal madrasah. Kenapa saya menyebutkan bahwasanya bentuk ketiga adalah jumlah atau kalimat sempurna? Nah, ini kalimat sempurna. Ada kata kerjanya, ada preposisinya, ada objeknya, gitu ya. Maka ini artinya adalah Muhammad telah pergi ke sekolah, ya. Jika dikatakan saja, jika ada orang mengatakan kepada kalian, Muhammad, ngopo Muhammad zahaba ilal madrasah, oh alah, telah pergi ke sekolah, maka itulah tugas khobar. Khobar adalah memperjelas mubtada. Oke, kira-kira gitu anak-anak semua. Saya harap kalian memahaminya, dan jika tidak memahaminya enggak apa-apa, jangan berkecil hati, silahkan langsung tanya saja. Karena ini kelasnya kita masih daring, masih online, maka saya enggak perlu menjelaskan banyak-banyak, saya berikan sekilas, dan akan tetapi kalian tetap harus menanyakan ke saya. Kita buka sesi diskusi. Baik, terima kasih anak-anak semua. Semoga kalian dengan cara pembelajaran seperti ini dapat memahami apa yang saya maksud, supaya tidak saya berikan materi saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.